terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya. Kadang-kadang kan kita merasa berat. Buru sembahyang 5 waktu jamaah mawon, sembahyang duha buru 2 rakaat. Maca waqiah buru hatam sepisan. Waqiah sepisan tok. Ngoten mau buru 3 dina, durung setahun. Ngoten sudah merasa berat. Ya Allah, mana janjimu? Padahal engkau berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katanya kau mengabulkan segala permintaan yang meminta kepada engkau. Buktinya mana ya Allah? Mana ya Allah? Saya doa jamaah sudah, duha sudah saya laksanakan 2 rakaat, malam tahajud iya, ya latif mimir lambi kula. Kula maca ping 6 mau. Pundi ya Allah, mana buktinya? Mana buktinya? Kita merasa berhak. Berarti itu izin. Punya malu kita. Nah ini kalau keduanya sudah ada, ru'yatul ala ain na'ma wa ru'yatul taksir fayatawalladu bainahuma hayat. Kalau 2 komponen unsur ini sudah ada, maka akan muncul yang namanya sifat malu. Makanya wali-walinya Allah mendukung ada puisi, ada di mana? Rabbana atina. Nabiullah Ayub loro 8 tahun. Apa jalur isi nang? Isi. Akhirnya baru setelah 8 tahun bojone entek-entekan kabeh, bojone wis protes baru. Ya napa? Burdu Nabiullah Ayub. Wa ayyuba idnada rabbu anni masaniyan tullu wa anta arhamur rahimin. Turun nyuwun Allah Ta'ala. Iku wis 8 tahun. Lha awake dhewe buru lara 3 dina yo. Sak RT weruh kabeh. Semua berarti tak ngamek kan. Gak duwe izin Allah Ta'ala. Gak duwe izin. Dodolan waris setahun. Sepi buru seminggu. Semua berarti tak ngamek masyaallah. Nggih. 5 tahun tandur padi, tandur timun, hasil terus. Buru gagal hidup toh. Wes, kula kurang nopo ya Allah. Nah, ibu izin berarti kita. Pun lanjut lagi. Jadi 2 hal itu. Karena pertanyaannya, kenapa sifat malu itu harus ditumbuh kembangkan? Kenapa sifat malu perlu ditumbuh kembangkan? Pertanyaannya. Karena sifat malu al-haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Karena ya iman itu ada 70 lebih. Bid'un itu bisa setengah, bisa sepertiga, katakan 73 cabang, atau ada 60 lebih cabangnya, 63, 65 cabang. Di antara cabang iman, afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat yang rukunnya ada 2, manfi dan musbat. La ilaha illallah. Itu tidak bisa. Manfinya kok masih belum menjadi orang mukmin. 2 rukun itu harus gandeng. La ilaha illallah. Makanya ada orang wong kira-kira sik dawa nafasnya tuntunan la ilaha illallah situ. Tapi lek nafasi cendek jangan pakai la ilaha illallah. Kuwatire pedhot tengah jalan. La ilaha, wes nggak ada kalau mati ya. Yang bisa jago itu rata-rata orang-orang yang sudah dikehendaki oleh sutradara. Nah, TV mari ono film celek gesrek, film opo iki tuyul kono. Setelah digasain mati dituntun sate istighfar. Tadi pagi dituntun la ilaha
illallah. Makanya maling tambah akeh. Jadi maling-maling di parang-parang nyolong kan penting besok mati nih la ilaha illallah. Iya. Kan bukannya katakan santri Al-Anwari ada yang jadi sutradara, harusnya enggak bikin berdoa. Ya. La ilah plak mati. Akhirnya pemirsa yang budiman, inilah gambaran orang-orang yang melakukan dolim kepada masyarakat, maka matinya su'ul khotimah. Begitu. Kalau tidak, seakan-akan kita memberikan ya pemahaman, saudara tidak usah takut maksiat, jangan takut, yang penting matinya husnul khotimah. Teman-teman. Nah, karena ini Santi Al-Anwari nggak iso orang sih dari sutradara. Ya kalau bisa ada ya. Bon. Abdullah la ilaha illallah. La ilaha. Kenapa? La ilaha illallah hurufnya ada 12. Kami hitung nanti. Itu penyakit 12 akan hilang. Kalau ditutup dengan Muhammad Rasulullah berarti 12 lagi 24. Penyakit 24 yang ada dalam hati kita akan hilang. La ilaha illallah. Makanya yang macam la ilaha illallah lagi diusahakan jangan sambil guyon, tenanan. Bila perlu di hatinya sambil diatakan tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Engkau ya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. La maqsuda bihaqqin illallah. Ya, kita jadi apapun itu terserah Allah Ta'ala. Kita juga tidak perlu iri. Ya, itu sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Ya. Oh itu jadi ngono, aku kok gak jadi ngono ya wis. Allah punya rencana yang kita tidak pernah tahu. Aku ngiri kepingin ini, jangan. Ya, tugas kita adalah ikhtiar. Jadi apa itu kehendak Allah. Ketika kita menentukan ini untuk jadi apa, disitulah akhirnya kita menantang kepada Allah Ta'ala, menentang kehendak Allah Ta'ala. Dari situ akhirnya kita menjadi kufur kepada Allah Ta'ala. Ketika Anda menjadi makomnya makom tajrid, jangan berpikir ingin makom kasbi atau makom khilfi. Ketika Anda masihnya makom asbab, makom asbab, jadi pegawai kudu pegawai, jangan pernah berpikir aku akan berpindah menjadi makom yaitu tajrid. Kepingin cuma silon tok, jangan. Itu kenapa? Ada syahwatun khafiyah, ada syahwat keinginan yang tersembunyi. Maka hati-hati. Betul kalau minta baca doa Allah Ta'ala, lu apa sesuai karo kehendak ya Allah Ta'ala. Lu tapi kan kalau betul terus teko Allah sing cedek dengan Allah Ta'ala. Cinten. Ya siapa sih menurutku? Jangan pakai hati kita sendiri. Kalau kita punya guru, ya, tanyakan kepada gurunya, yang mursyidnya, babi dzikir, tanyakan kepada mereka. Supaya awal itu dikandung dulu dikandung dia. Pun yang paling utama adalah iman tadi la ilaha illallah. Makanya saya tinggali rata-rata kiai-kiai masya Allah, ya, lisannya tidak pernah ya kering dari zikir. Malah saya pernah ketika itu namanya Gus Abdul Aziz, dia mulai kecil tidak pernah makan nasi, puasa terus, sampai satu saat dia bertanya kepada saya, kira-kira saya ini enaknya bagaimana? Saya takut salah. Gus, jenengan yakin saya bisa menjawab? Kulo yakin, betul. Akhirnya saya rialdo, saya tipu. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan jawaban itu saya sampaikan. Setelah saya sampaikan jawaban Gus Abdul Aziz ini, jawabannya gimana? Ya ini jawaban yang saya tunggu. Betul, betul. Jawaban sampai betul. Terus akhirnya dia bertanya, Sampai mau tanya apa kepada saya? Saya banyak yang ingin saya tanyakan. Ayo, masuk kamar. Masuk ke kamar saya ketika itu. Dapatkan Gus Abdul Aziz ini orang yang tiba-tiba ada kasus masuk ke penjara.
Buru dikunci, moro-moro senjogo. Moro-moro sepeda wong tabrak bis. Ya. Sepedanya acur, dia sudah ada di pinggir. Ya. Nah ini hanya saya tanya, sama melakukan demikian gimana? Saya sebenarnya tidak ada masuk apa-apa. Saya tahu bahwa itu ternyata kendaraannya anak yang dia berani kepada orang tua, dan kendaraannya itu adalah hasil sesuatu yang tidak benar. Ya sudah, saya bilang pinjam, terus saya tabrakkan tadi ke depan, di situ ada kelihatan setan. Saya tidak lihat nabrak bisnya, saya nabrak setannya. Kok sampai selamat? Hanya dia cerita. Sampai tahu gardu PLN. Sampai matikan sudah listrik yang ada di rumah-rumah, mati kelihatannya. Coba di gardunya sampai pegang, masih hidup. Sampai silahkan, sudah ini mata terpejam. Lam yahtalim qattu ta'amu tlaqa abada. Saya ingat syikiran itu ya. Rasulullah mata terpejam. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya dia ini, beliau tidak tidur. Hatinya ini terus berdetak, hatinya terus menyebut. Kata beliau bagaimana? Kalau bisa, matanya benar terpejam, mulutnya baca Allah, 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 lidahnya ini Allah, 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 hatinya la ilaha illallah, hatinya terus la ilaha illallah, tangannya baca astagfirullah, ini pikirannya alhamdulillah, kakinya subhanallah, dalam satu waktu hembusan nafas. Ya. Itu beliau cerita begitu. Saya nyoba alhamdulillah belum bisa. Apa mungkin sekakian dosa atau ya apa, satu hembusan. Biasanya orang kalau sudah begini, ini namanya suluk. Ya, suluk. Kalau suluk nanti akan naik. Nah ini akhirnya makom yang naik, mulai makom ma'rifat, makom mukasyafah, sampai lebih tinggi lagi. Ya, ini yang namanya warid. Dan ini terlalu jauh. Yang jelas, kula sampeyan kabeh lek imane kepengin tinggi, harusnya kita sering latihan zikir la ilaha illallah. Lek gak iso ya Allah Allah. Wa adnaha, sing paling endek apa? Imatatul adha anitalik. Lah saya gak iso belum bisa Allah Allah la ilallah, membuang sesuatu yang membahayakan orang lain. Ana waktu krikil kira-kira garek pleset dipindahno. Ya. Kira-kira ana kulit gedang dipindahno. Sandal iki timbang diidet-idet ditapakno. Ha iki sampe iki sandal timbang ditepak-tepaki ditapakno di jajan ngono. Wah iki bagus. Terus terakhirnya wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada iman. Yakin ya wong kula wis ana isine karena ada keimanan di dalam hatinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu malu. Makanya malu ini harus dikembangkan. Idza lam tastahi fasna' maksika. Jika orang itu tidak ada rasa malu, lakukan sekenaknya. Iku padha karo wong edan. Wong edan gak dihukumi. Kalau gak diisin, wong edan gak pelamben gak masalah. Iya kan? Wong edan laku-laku gak ada masalah. Wong edan gak adus gak masalah, gak sholat gak harus ngurusi. Iku wong edan. Lha sampeyan apa gelem jalan wong edan? Sak arepe dhewe. Ha iso. Ya, makanya wongku semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi rasa malunya. Malu itu rasa. Tadi yang saya katakan rasa. Al-Maghrub al-Mafullah Yai Hamid itu terkenal orang alim. Terkenal orang alim. Karena di pondok itu ya biasa mulang alfiah sudah tidak pakai kitab. Terkenal alim ya. Pulang ke Pasuruan, beliau ngajar kemana-mana. Ya. Tapi suruh ngaji ya dia tidak mau. Kenapa? Karena ada yaitu Habib Ja'far bin Syekhon, kakeknya Habib Taufik. Aku enggak. Beliau ngaji sama
Padahal alim deh ngaji nang pojok. Ngaji sik gelem nanti nang warung tuh yang jauhnya 15 kilo. Ya ngaji, kita kosongan. Tapi ketika santrinya Mbak Yai Hamid, namanya Yai Gofur, saya sempat suap beberapa kali, tapi mas saya santri ketika sorokan di pondok sama Yai Hamid. Yai Hamid sudah tidak kerso ngaji kita, karena beliau terkenal ahli fikih. Akhirnya beliau ngaji tetap kitab yang tadinya tafsir, akhirnya ganti dia membawa iblis. Kenapa? Beliau ditunjukkan tasawufnya dalam bentuk perilaku, bukan ditunjukkan kealiman dalam bidang fikih. Ditekoi bab fikih, kula mboten saged. Cobi dengan sowan teng Yai Ghafur. Niku alim tiyang. Nek gelem tak perso. Mari kita ngomong Yai Mustafa kok langsung cek ke bab itu so. Beli kemauan ini, kurang paham. Mungkin Yai, mungkin leres coba belum dicubi ngeten paling tidak paling langsung. Padahal beliau ahli. Kenapa? Rasa malunya. Orang kalau rasa malunya tinggi, penghargaan kepada seseorang itu lebih tinggi. Tapi ketika orang tidak punya rasa malu, yang muncul pada dirinya ego sentrisnya akan tinggi. Makanya idalam tastahi. Terakhir, orang kalau sudah ada malu, apa manfaatnya? Ada dua manfaat. Manfaatul haya, iffah. Yang kedua, wafa. Orang kalau sudah ada rasa malu dalam dirinya, ada sifat iffah. Apa ifa itu? Hifdzul mar'i an sifatid dani. Ifa itu adalah seseorang yang menjaga dirinya dari sifat yang tidak baik, sifat yang rendah, ngomong kasar, cakar PDW, gak gelem musyawarah, gak gelem menganggap dirinya paling hebat dan sebagainya. Orang ifa tidak begitu. Ya, ifa ini anak Ibasid nih. Ifa, anak yang nomor pertama atau kedua itu ifa, hifdzul mar'i. Yang kedua, wong kula isin, duwe isin, wafaul ahdi, tepat janji. Hati-hati, nggih, sing tukang sablon, tukang percetakan, tukang jahit, terus mana? Tukang jahit, ya, penjahit dengan penjahat itu bedanya cuma A sama I. Karena penjahit kadang-kadang bisa menjadi penjahat. Ya, kok iso? Jadi dinten-dinten gak asal dinten, molore setengah ulang. Ngono lebih kain sampai setengah, iya kalau cuma siti-siti tidak masalah. Lalu lebih setengah meter ganti balik lagi. Hati-hati. Nah, ini ya untuk semuanya aja hati-hati. Nah, ini kerajinan, gandungan kunci dan sebagainya jadi ya aja santai ya. Apa? Wafa. Orang yang punya rasa malu dia akan tepat apa dijanji ya. Yaitu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah tentang malu. Kalau tidak punya rasa malu gimana? Sakarepmu. Bojo gak duwe masa malu, sakarepmu sudah. Ya, sakarepmu sudah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian tentang bahasan hadis yang ke-20 yang kita ambilkan referensinya, kita ambilkan dari Dalilul Falihin. Yang jelas sifat malu harus ditumbuh kembangkan dan sebagainya. Dan sifat malu itu sendiri adalah perilaku atau reaktif langsung yang menumbuhkan untuk meninggalkan kejelekan dan mencegah untuk sembrono kepada haknya orang yang punya hak. Ya. Ini kita mati sinten. Dia udah langsung main nyolong aja. Masa mau parkir? Ini enten singnya gini kan? Kenapa? Dia tidak akan sembrono. Tanya dulu karena ada sifat malu.
kamu tuh pergi kosong ya, mungkin padahal jelas masih rombongan, tapi dia bertanya, tasnya kosong kan? Iya kosong. Nggak langsung main, ini kan tempat umum nih, kan bebas. Nggak begitu, karena ada sifat malu dalam diri. Semakin tinggi sifat malunya, berarti menandakan tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau saya terakhir, mau saya kata dia, waya nyilik, waya ditagih, bulet, kayak kentut penjuri sarung. Ya itu berarti isi di masalah. Ketemu ya pura-pura kayak ada kenal. Saya kira demikian. Kita tutup apa ada pertanyaan? Tutup ya? Iya saja. Oh enggak. Ya muka-muka sering sidik ini kan kita manfaatnya. Muka-muka kula panjenengan anak turun kula panjenengan orang-orang yang punya rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yarbi na'amahu wa mazida. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka ya Rabbi istima'ina fi hadhihi lailatul mubarak wa bi qira'atina ya Allah bil haddad wa salawat وقراءة تهليل وأشبه ذلك قدم ذلك يا الله إلى حبيبنا وشافينا قرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأموات وأموات المسلمين عامة ونخص إلى سيد الوالد أبي الكريم عبد الوهاب بن جابر نجيبها واقصدهم وفرهم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأبصاره وأعماله وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا وأهلنا وأولادنا ذريتنا من البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والشدائد والمحن والفتن والبلايا والأسقم والأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياه من عبادك الصالحين من عبادك العاملين من عبادك المخلصين من عبادك الصالحين سلمنا وإياه من آفات الدنيا والآخرة. اللهم اجعل مآهدنا يا الله وأهلنا يا الله يا الله نافئة لنا ولديننا ولوطننا يا الله من هذا اليوم إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.